pertidaksamaan, kita harus mengenal tentang beberapa hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hitungan dasar daripada matematika. Pertidaksamaan itu sendiri yang dibutuhkan adalah pertidaksamaan linear ya, jadi nggak perlu terlalu susah, bukan pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan yang lain. Jadi dia terbagi atas 3 hal. Yang pertama, dari pertidaksamaan tertentu, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian. Yang kedua adalah dari himpunan penyelesaian tertentu, jadi maksudnya dari arsiran tertentu, seperti ini, atau seperti ini, kita mencari pertidaksamaannya. Jadi kebalik, antara satu dan kedua, ini adalah proses yang kebalikan. Nah, tujuan akhir daripada program linear ini adalah kita bisa mengerjakan soal-soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi di video yang ini kita cuma belajar poin yang pertama dan kedua, sementara yang soal cerita ini dipisah di video yang lain. Itu ada caranya tersendiri. Nah, sekarang saya masuk ke bagian yang pertama, pertidaksamaan. Dari sini kita mencari himpunan penyelesaian. Nah, kalau kita diketahui pertidaksamaan seperti ini, jadi di sini pertidaksamaannya itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, kita harus bisa menggambar garis. Jadi ini itu adalah persamaan garis yang sifatnya itu adalah miring. Yang kedua juga, yang ketiga ini gampang. X lebih besar daripada 0, kita nyarinya itu dari garis X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu artinya adalah sumbu Y. Dan untuk Y lebih besar dari 0 ini tuh sebenarnya garisnya adalah garis yang sumbu X ini. Jadi nanti aja. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau gambar, saya pisah di sini ya. Saya tulis 2X ditambah sama Y yang pertama. Saya tuliskan nilainya sama dengan 10. Kita harus mencari paling gampang, yaitu adalah nyari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu X terjadi pada saat nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti di sini tuh nilainya 0 dan kita bisa mendapatkan X-nya. Kalau butuh coret-coret, silahkan coret-coret ya. Jadi cara nyoret-nyoretnya kayak gini. 2X ditambah sama Y sama dengan 10, Y-nya kita ganti 0, 2X ditambah sama 0 hasilnya 10, berarti X-nya kan ketemu 5. Kalau bisa langsung ya silahkan langsung. Kalau X-nya 0, berarti kita akan mendapatkan nilainya adalah 10. Jadi kita tuliskan di sini koordinatnya. Karena di sini itu pada saat kita berbicara tentang soal cerita, ini nilai X sama nilai Y-nya ini adalah sesuatu yang real. Jadi nilai X sama nilai Y-nya itu pasti positif. Jadi kita sedang berbicara tentang titik-titik yang terletak di kuadran 1. Karena titik-titiknya itu kebanyakan di kuadran 1, nah saya gambarkan di kuadran 1 aja. X-nya 5, Y-nya 10, saya nggak pakai penggaris ya, jadi mungkin garisnya itu mungkin agak miring-miring sedikit. Jadi saya kira-kira ya, tapi nanti pada saat pas ngerjain yang sebenarnya, bikin pakai penggaris beneran. Dan di sini saya tuliskan persamaan garisnya adalah 2X plus Y sama dengan 10. Saya langsung selesaiin satu biji ini. Caranya adalah kita mencari daerah arsirannya. Nah, pada saat kita mencari daerah arsirannya, kita punya 2 pilihan, yaitu adalah apakah yang diarsir itu yang benar, ataukah yang diarsir yang salah. Nah, kalau yang diarsir itu adalah yang benar, saya menganjurkan untuk cara mengarsir tertentu yang dia tuh cuma ditandain aja. Terus kemudian nanti kita cari tahu irisan antara mereka berempat, karena di sini pertidaksamaannya ada 4 kan. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga, dan ini adalah pertidaksamaan yang keempat. Kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama. Nah, pertidaksamaan yang pertama nilainya adalah 2X ditambah sama Y lebih kecil sama dengan 10. Nah, kita harus mencari titik di wilayah yang di sini atau titik di wilayah yang di sini yang kita bisa pakai buat ngecek. Cara yang paling gampang adalah mengecek dengan menggunakan titik 0,0. Karena kalau menggunakan titik 0,0 di sini, kita ngitungnya nggak terlalu kesulitan. Jadi kita ganti di sini, X-nya itu 0, Y-nya kita ganti 0, terus kemudian kita bandingkan terhadap angka 10. Apakah 0 lebih kecil daripada 10? Jawabannya adalah iya. Kalau jawabannya adalah iya, berarti daerah yang di sini itu adalah daerah yang betul. Karena 0,0 kan terletak di sisi sebelah kiri, jadi daerahnya di sini. Nah, karena yang 0,0 itu adalah daerah yang benar, kita jangan menggunakan arsiran yang banyak. Jadi saya sarankan untuk menggunakan arsiran yang kayak gini aja.
Jadi kita kasih tanda daerahnya itu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini yang pertama udah beres. Terus kemudian saya ambil di sini X ditambah sama Y sama dengan 6, sama kayak seperti tadi. Cari kalau misalkan X-nya 0, Y-nya berapa. Terus kemudian cari kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Terus kemudian kita masukin, kita bikin garisnya, yaitu ngelewatin 6 dan 6. Terus kemudian pada saat kita bikin garisnya, ditulisin persamaannya itu apa. Di sini kita tuliskan persamaannya X plus Y sama dengan 6. Lagi dicek untuk 0,0. Jadi karena ini kan lebih gampang untuk ngecek 0,0. Jadi di sini kita masukkan 0, terus kemudian di sini kita masukkan 0 karena daerahnya kan kepisah dua. Satu kalau nggak di sini, satunya kan di sini. Untuk pertidaksamaan yang kedua. Saya hapus ya untuk yang tanda lingkaran tadi. Nah, pada saat kita cek 0,0 berarti kan 0 kurang dari 6. Berarti ini kan benar. Kalau benar ya berarti kita tandain seperti ini daerahnya. Nah, terus untuk X lebih besar daripada 0, X sama dengan 0 itu kan terletak di sumbu Y ini. Kalau X lebih besar 0, berarti kan daerahnya ke sini. Yang di sebelah kanan. Nah, sementara kalau untuk Y yang lebih besar daripada 0, kita nyari nah dari Y sama dengan 0, lebih besar berarti daerahnya di sini. Nah, setelah kita padukan mereka berempat, 1, 2, 3, dan 4, nah kita bisa mendapatkan bahwa daerah yang penyelesaiannya itu di sini. Jadi kerjaannya itu cukup bersih dan kita untuk mencari daerah penyelesaiannya itu nggak terlalu susah. Ini yang diarsir itu adalah yang benar. Nah, sekarang kalau misalkan kita arsir yang banyak, nggak ngikutin saran saya tadi, maka daerahnya itu akan susah nyarinya. Kalau yang tadi kan untuk yang pertama kan arsirannya kan ke sini. Terus kemudian untuk yang kedua kan arsirannya juga ke sini. Untuk yang ketiga kan arsirannya yang ke kanan ini. Untuk yang keempat kan arsirannya ke atas. Nah, itu nanti nyarinya susah. Kayak seperti ini. Jadi kita harus nyari tahu irisan arsiran daripada mereka berempat. Dan ini semakin lama semakin ribet. Semakin banyak daerah penyelesaiannya itu, cara mencari himpunan penyelesaiannya itu lebih susah. Jadi mending dikasih tanda seperti ini aja, seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Jadi kita nyari tahu daerahnya itu lebih gampang. Atau cara lainnya adalah yang diarsir itu yang salah. Karena dengan demikian daerah penyelesaiannya itu akan muncul daerah yang bersih. Maksudnya gini. Saya nyontek kerjaan yang tadi ya. Tadi kan dia ada titiknya adalah 10 sama 5. Ini kita garis. Terus kemudian tadi daerahnya kan sebenarnya kan 0,0 bener kan. Berarti yang diarsir yang di sini. Nah, kalau yang diarsir itu adalah daerah yang salah, kita ngarsirnya agak berantakan sedikit nggak masalah. Tapi kalau misalkan yang diarsir itu adalah daerah yang benar, ngarsirnya mesti bagusan. Ini berarti yang diarsir yang di sini kan, soalnya kan daerah yang benernya kan 0,0. Kalau agak cepat sedikit juga nggak masalah. Terus kemudian untuk X lebih besar 0 kan berarti daerah yang benar kan sebenarnya sebelah kanan, berarti yang diarsir yang sebelah kiri. Seperti itu. Kalau untuk Y lebih besar daripada 0, yang diarsir kan daerah yang atas. Yang daerah yang benernya kan yang atas kan, berarti yang kita arsir yang bawah gini. Nah, daerah yang bersihnya kan kelihatan, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ini udah selesai ya. Kemudian untuk yang kedua, pada saat kita balik, jadi dari himpunan penyelesaian tertentu atau daerah penyelesaian sama aja. Kadang-kadang ada yang nulis HP, kadang ada yang nulis daerah penyelesaian. Kalau kita diminta untuk mencari pertidaksamaan, maka kita membutuhkan dua rumus yang asalnya sebenarnya dari kelas 8. Jadi kalau misalkan kita mau mencari persamaan garis, kalau dia diketahui dua titik ini, maka kita butuh rumus ini yang di kelas 8 sudah belajar. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Atau kalau misalkan diketahui satu titik yaitu A, B dan satu gradien, maka kita membutuhkan rumus ini. Y min B sama dengan MX min A. Nah, sekarang coba kita praktek ya untuk bagian kedua. Nah, di sini kalau misalkan kita mau mencari daerah pertidaksamaannya, kita harus nyari tahu dia itu dibatasi oleh berapa garis. Dalam hal ini dibatasi oleh satu garis ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua, ini adalah garis yang ketiga. Atau garis yang kedua dan garis ketiga itu sebenarnya kita bisa bikin satu pertidaksamaan.
Nah, sekarang kita mau mencari dulu untuk pertidaksamaan yang pertama. Kalau kita mau nyari tahu pertidaksamaan yang pertama, maka kita harus mencari tahu dulu persamaan garisnya. Kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan ini. Sebenarnya yang ini paling gampang, yaitu adalah kalau misalkan kita punya garis yang dia itu memotong sumbu X di titik A dan sumbu Y di titik B, maka kita tinggal menggunakan rumus ini, atau kadang-kadang beberapa orang itu menuliskan persamaannya seperti ini. BX ditambah sama AY nilainya sama dengan A kali B, itu sama aja. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu pertidaksamaan yang pertama, kalau kita menggunakan rumus ini, X per A, berarti dalam hal ini ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Jadi kita tinggal tulis X dibagi 6 ditambah sama Y dibagi 6, itu sama dengan 1. Berarti kita mempunyai persamaan X ditambah sama Y itu sama dengan 6. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari lebih besar atau lebih kecilnya, kita nyari daerah penyelesaian yang di sisi sebelah sini. Karena arsirannya di sebelah kiri. Jadi di sini kan ada dua kemungkinan, di sebelah kiri atau di sebelah kanan sini kan. Nah, yang di sebelah kanan ini enggak karena daerah yang diarsirnya itu cenderung di sebelah kiri daripada garis X plus Y sama dengan 6. Jadi kita ngambil titik-titik yang dia itu benar-benar terletak di garis itu. Yang enggak saya hapus ya, daerahnya di sebelah sini. Ini tadi persamaannya adalah X plus Y sama dengan 6. Yang paling gampang adalah kita mengambil titik 0,0 atau bukan 0,0. Karena di sini 0,0 itu adalah titik yang memenuhi daerah pertidaksamaan. Maka kita masukin aja 0,0. Masukin 0,0 di sini. Terus kemudian kita bandingin terhadap angka 6. Di sebelah kiri kan hasilnya 0. Di sebelah kanan kan 6. Berarti kalau kita gambar moncongnya, maka harusnya hadap ke 6. Karena 0 kan harusnya lebih kecil daripada 6. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah X ditambah sama Y kurang dari 6. Jadi nggak terlalu susah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua itu lebih gampang lagi karena dia garis lurus. Ini itu adalah sumbu Y atau kita bisa tulis garis X sama dengan 0. Nah, kalau kita punya titik 2 di sini berarti garisnya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 4. Nah, karena dia itu daerahnya terentang dari antara 2 sampai 4, berarti kita tinggal tulis X-nya lebih besar daripada 2, lebih kecil daripada 4. Nah, kemudian kita lihat garisnya lurus atau titik-titik. Nah, kalau garisnya ini adalah garis lurus, maka di sini ada sama dengannya. Kalau dia titik-titik, berarti dia nggak ada sama dengannya. Seperti ini. Ini kan garisnya itu adalah titik-titik. Jadi dia nggak ada sama dengannya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, lebih susah sedikit ya. Karena di sini daerah penyelesaiannya diapit oleh 3 garis. Ini adalah garis yang pertama, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua, terus kemudian ini adalah garis yang ketiga. Garis yang ketiga paling gampang. Nah, sekarang kita menggunakan garis yang pertama. Saya mau pakai cara yang lain ya. Garis yang pertama itu melalui titik min 2,0 yang ini sama titik 0,4. Saya mau menggunakan cara yang berbeda. Ini saya tuliskan sebagai X1 Y1, ini sebagai X2 Y2, berarti tinggal X dikurangi X1 dibagi X2 dikurangi sama X1 sama dengan Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi sama Y2 dikurangi sama Y1. Y1-nya 0, terus kemudian kita kali silang 4X ditambah sama 2 sama dengan 2Y. Ininya bisa dicoret sama 4-nya, berarti kita bisa tahu Y sama dengan 2 buka kurung X tambah 2, berarti 2X ditambah sama 4. Saya mau gabung jadi 1 ya. Saya pindahkan ke sebelah kiri, berarti minus 2X ditambah sama Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita kan cek titiknya. Saya mau cek titik yang 0,0 karena kan dia kan berada di daerah yang sebelah kanan bawah sini kan. Jadi 0,0 adalah titik yang memenuhi pertidaksamaan itu. Nah, sekarang saya mau masukin titik 0,0, di sini dimasukin 0, ini juga dimasukin 0, berarti 0 titik-titik terhadap 4, berarti harusnya tandanya 0 lebih kecil sama dengan 4. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah min 2X ditambah sama Y kurang dari 4, atau kalau misalkan kita balik, ini kita kali sama min 1, ini juga kita kali sama min 1, nah tapi tandanya kebalik ya. Itu sama aja.
Kemudian pertidaksamaan yang kedua, saya mau pakai cara yang seperti tadi. Di sini ini adalah A, di sini adalah B karena ini lebih gampang sebenarnya, yaitu X dibagi sama A ditambah Y dibagi sama B sama dengan 1. Jadi kita bisa punya persamaan X ditambah sama Y sama dengan 4. Nah, sekarang saya cek titiknya juga sama 0,0. Jadi di sini kita tinggal masukin 0, ini juga tinggal masukin 0 dibandingin terhadap 4, berarti dia harusnya kurang dari 4. Jadi kita bisa tulis persamaannya adalah X ditambah sama Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian pertidaksamaan yang terakhir, yang ketiga, gampang karena di sini itu sejajar sama sumbu X. Ingat sumbu X itu adalah garis Y sama dengan 0, jadi ini itu garisnya adalah Y sama dengan 1. Kita minta daerah yang dia itu di atas, berarti kesimpulannya Y-nya harus lebih besar sama dengan 1. Ada sama dengannya karena garisnya lurus. Kemudian contoh yang terakhir, ini agak beda karena dia itu daerahnya itu pasangan. Jadi ada pasangan pertidaksamaan yang satu di atas dan di bawah. Kita tinggal mencari salah satu aja. Misalnya kita nyari tahu yang ini. Ini pertidaksamaannya gimana? Karena nanti begitu kita sudah dapat pertidaksamaan yang ini, yang atas akan ngikutin. Jadi sama aja. Kita cari tahu dulu persamaan garisnya. Kalau kita mau nyari tahu persamaan garis ini, kita tinggal tulis X per 4, Y per 4 sama dengan 1. Berarti persamaannya adalah X ditambah sama Y sama dengan 4. Cek titiknya, saya mau cek 0,0 karena 0,0 kan terletak di daerah penyelesaian. Jadi 0 ditambah sama 0 dibandingin terhadap 4, berarti harusnya ini kurang dari. Terus kemudian untuk yang satunya, yang pertidaksamaan yang ini, berarti kita tinggal tulisin X dibagi sama min 2 ditambah sama Y dibagi sama 3, karena titik satunya itu adalah 3, sama dengan 1. Dikali sama min, saya mau kaliin dengan min 6, karena supaya nggak pecahan. Berarti hasilnya adalah 3X dikurangi sama 2Y sama dengan minus 6. Saya juga mau cek titik 0,0 karena 0,0 adalah daerah yang memenuhi pertidaksamaan itu. Berarti di sini 0 dikurangi 0 dibandingin terhadap minus 6, 0 minus 6 berarti tandanya hadap ke 0. Berarti pertidaksamaannya untuk yang ini itu seharusnya adalah 3X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan min 6. Kalau misalkan saya tarik ke satu sisi, berarti kita punya 3X dikurangi 2Y ditambah sama 6 lebih besar daripada 0. Nah, kalau yang ini, kalau misalkan kita tulisin, berarti X ditambah sama Y kurang dari sama dengan 4. Kalau dia ditarik di satu sisi, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa tulisin. Karena pertidaksamaannya itu gabungan dari mereka berdua. Jadi kita tulisin yang pertama ini. 3X dikurangi 2Y ditambah sama 6. Terus kemudian yang satunya adalah X tambah Y dikurangi 4. Nah, tadi kan yang ini kan nilainya kan lebih besar daripada 0. Berarti kan ini positif. Yang ini kan nilainya kan negatif kan? Karena ini kan kurang dari 0. Positif dikali sama negatif berarti kan hasilnya harusnya negatif kan? Berarti kesimpulannya ini itu kurang dari sama dengan 0. Karena ini kan harus menunjukkan ini. Nah, begitu kita sudah tulisin ini, maka daerah yang atas itu akan ngikut. Karena ini pasangan dengan ini, yang di sebelah sini itu pasangan dengan ini. Karena kita mau nyari tahu yang ini sama yang atas, ya hasilnya adalah ini. Sekarang kita latihannya.